Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, salam sejahtera untuk semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas 5 dari kelas di Bahasa Indonesia, mahasiswa PPG Prajab tahun 2022 gelombang 1, akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat di semester 1. Adapun proyek tersebut terdiri dari live worksheet yang pertama, kemudian yang kedua ada flipbook, AR, VR, dan juga video pembelajaran. Kelompok kami terdiri dari 4 mahasiswa, yakni yang pertama saya sendiri, Sulistianti, kemudian yang kedua Sri Wulandari, yang ketiga Ulia Aziza, dan yang terakhir Yeti Oktavian. Nah, presentasi akan dimulai dari Mbak Sri Wulandari dahulu. Dimohon untuk Mbak Sri Wulandari mempresentasikan hasil produk akademik. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Mbak. Baik. Saya akan mempresentasikan hasil kegiatan akademik saya. Yang pertama yaitu ada live worksheet. Nama proyeknya sendiri yaitu live worksheet. Kemudian web atau aplikasi yang saya gunakan yaitu menggunakan Google. Kemudian kelebihannya, yang pertama, proses pengembangan bahan ajar worksheet yang lebih efektif. 2, produk yang dihasilkan juga menunjukkan adanya respon yang baik. Ketiga, peserta didik lebih berperan aktif, tidak hanya monoton pada penjelasan guru. Kemudian yang keempat, dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kekurangannya, perlunya pemberian pelatihan dan sosialisasi bagi guru. Kedua, masih perlunya kajian ulang tentang penerapan worksheet. Ketiga, penerapan worksheet dilakukan hanya pada setting pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang keempat, desain worksheet belum banyak dikembangkan. Kemudian ini hasil live worksheet yang saya buat. Ini ada link yang saya cantumkan juga. Kemudian yang kedua, ada flipbook. Web aplikasi yang saya gunakan masih menggunakan Google. Kemudian kelebihan dari Livebook ini yang pertama yaitu menyajikan materi pembelajaran yang beragam dari gambar biasa, kemudian video yang hanya tinggal klik, maka video tersebut akan berputar, animasi dan juga musik. Yang kedua, Flipbook dapat digunakan di luar atau di dalam ruangan. Aplikasi Flipbook menghasilkan dokumen yang hanya perlu diunduh dan disimpan di smartphone maupun laptop karena itu bisa dibawa kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang ketiga, meningkatkan aktivitas dan minat belajar siswa. Efektivitas pembelajaran dapat meningkatkan jika kondisi kelas menyenangkan dan beragam. Kemudian kekurangan dari Flipbook sendiri yang pertama yaitu bergantung pada jaringan atau sinyal seperti halnya PowerPoint. Jika tidak ada sinyal, maka media pembelajaran ini tidak dapat ditampilkan kepada siswa. Kedua, tidak cocok untuk materi yang panjang karena tidak semua materi dapat tersaji dan mudah akan menyulitkan siswa dalam memahami materi. Ini adalah hasil flipbook yang saya buat. Yang pertama yaitu dari buku teks, kemudian yang kedua dari PPT.
Yang ketiga yaitu ada VR atau virtual reality. Web atau aplikasi yang saya gunakan, lagi-lagi saya menggunakan Google untuk membuka aplikasi VR. Kelebihan dari VR ini yang pertama yaitu memberikan sensasi kualitas yang sangat realistis untuk penggunanya dan dapat menyambungkan ke perangkat-perangkat tertentu lainnya. Kedua, membuat kita bisa melihat pemandangan indah yang ada di seluruh dunia, baik dengan realistis dan langsung. Ketiga, penampakan lingkungan yang disajikan teknologi ini hampir menyerupai aslinya dalam bentuk 3D. Kekurangannya, walaupun gambar digunakan HD, tetap saja gambar menjadi blur jika digunakan di web. Kedua, tidak terdapat instrumen lagu bawaan dari web ini. Ketiga, membutuhkan sinyal yang kuat. Nah, berikut adalah hasil virtual reality atau VR yang saya buat. Kemudian kegiatan akademik yang keempat yaitu ada AR atau Augmented Reality. Lagi-lagi saya menggunakan web yang digunakan dari Google untuk membuka AR ini sendiri. Kelebihan dari AR yaitu yang pertama memungkinkan pengguna untuk melakukan interaksi dengan objek virtual tersebut secara langsung, mudah dioperasikan, hanya dengan smartphone kamu sudah bisa menikmati teknologi AR ini. Ketiga, terdapat fitur 3D reading produk yang dapat memproyeksikan sebuah objek 3 dimensi. Kekurangannya, yang pertama yaitu kualitas gambar yang dihasilkan juga terkadang masih belum maksimal. Yang kedua, meski teknologi AR dapat membawa informasi, objek animasi, dan tutorial ke dunia, namun sinyal yang kuat untuk menggunakan ini. Kemudian hasil AR atau augmented reality ini yang saya buat seperti ini. Kemudian yang kelima yaitu ada video pembelajaran. Web atau aplikasi yang saya gunakan untuk mengedit video pembelajaran yaitu melalui aplikasi CapCut. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu yang pertama mudah digunakan dimanapun dan kapanpun. Kedua, tersedia efek tren, filter, dan transisi. Ketiga, mudah untuk diekspor. Keempat, banyak macam template yang bisa digunakan. Kemudian kekurangannya, kurangnya alat penilaian warna canggih yang menjaga agar semua klip tetap konsisten pada tingkat yang lebih fleksibel, gangguan akurasi di beberapa fitur seperti penghapusan latar belakang dan efek tubuh. Ketiga, mode landscape tidak didukung di smartphone dan pad. Berikut adalah hasil video pembelajaran yang telah saya edit melalui CapCut dan saya unggah di media sosial YouTube. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, untuk presentasi kedua akan saya sendiri ya. Mohon izin untuk bagikan layar. Apakah sudah tampil, teman-teman? Sudah, Mbak. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Sulistiawati, mohon presentasikan kelima grup kegiatan akademik yang sudah saya buat di ada 5, yakni yang pertama worksheet, kemudian yang kedua ada flipbook, ada AR, keempat VR, dan terakhir video pembelajaran. Saya mulai dari live worksheet.
Apakah sudah tampak? Di sini saya memberikan live worksheet yang telah saya buat. Live worksheet merupakan salah satu istilah untuk lembar kerja atau lembar kerja peserta didik yang disediakan untuk peserta didik sebagai bahan ajar yang efektif dan efisien dalam bentuk media cetak pedoman atau dasar petunjuk dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan kompetensi dasar atau capaian pembelajaran yang akan. Adapun website yang saya gunakan untuk membuat live worksheet ini, yakni saya menggunakan dari Google ya, liveworksheet.com. Teman-teman bisa ketik liveworksheet.com, nanti akan diarahkan untuk cara membuat live worksheet secara online. Adapun manfaat adanya live worksheet ini adalah sebagai alternatif alat evaluasi pembelajaran daring, terutama saat masa pandemi. Kita telah tahu bahwa pandemi sudah berlalu tersebut memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran secara daring, sehingga live worksheet ini sangat bermanfaat dan efektif jika digunakan dalam pembelajaran daring itu sebagai bahan LKPD serta didik. Adapun kelebihan lain yang ada dalam live worksheet ini juga pengerjaannya menjadi lebih efektif dan efisien dan bisa dikerjakan dimanapun dan kapan. Adapun dari kekurangan live worksheet ini adalah yang pertama harus memakai sinyal atau membutuhkan jaringan dan kuota. Jadi mungkin untuk beberapa peserta didik yang tidak memiliki gawai atau tidak memiliki kuota akan cukup kesulitan. Kita harus mencari usaha agar bisa mengerjakan online pada level. Cara pengerjaannya juga gampang dan bisa diklik, misal ada satu contoh ini. Apa itu kunci? Biasanya peserta didik bisa langsung mengklik bagian B-nya ini. Ini adalah produk pertama. Kemudian produk yang kedua yakni flipbook. Apakah sudah terlihat flipbooknya teman-teman? Sudah. Yang kedua ini adalah flipbook. Suatu buku digital 3 dimensi yang di dalamnya bisa memuat baik itu teks, gambar, video, musik, lagu, maupun animasi bergerak. Flipbook sendiri masuk ke dalam kategori buku digital atau elektronik buku. Jadi ini bisa diakses secara digital. Adapun website yang saya gunakan dalam pembuatan flipbook ini adalah flippingbook.com. Teman-teman bisa searching di Chrome atau website lainnya. Kemudian manfaat dalam pembuatan flipbook ini adalah kita bisa membuka file PDF menjadi seperti majalah digital atau katalog digital, buku digital, dan lain-lain. Flipbook ini juga bisa memuat buku, modul, e-paper, dan tidak hanya teks juga. Flipbook juga dapat menyisipkan gambar, grafik, suara, link, dan video, gambar atau media atau program kerja lainnya. Akan tetapi flipbook yang saya buat ini hanya berupa teks saja karena materinya berupa PPT. Seperti itu. Kemudian kekurangan dari flipbook ini hampir sama dengan laptop ya, bisa digunakan per individu. Yang pertama hanya bisa digunakan per individu atau kelompok kecil, yaitu hanya sampai 4 dan 5 orang saja. Kemudian kekurangan lain berupa harus adanya kuota dan juga jaringan. Bisa dilihat ya. Jadi anak-anak pun akan lebih menarik jika belajar melalui buku digital ini dibandingkan dengan buku yang bertumpukan di perpustakaan. Kemudian produk kerja yang ketiga yakni AR atau Augmented Reality. Nah, teknologi ini adalah teknologi yang mampu memadukan benda-benda digital di dunia dengan dunia nyata. Nah, website yang saya gunakan adalah Assembler Edu. Kemudian manfaat dari teknologi ini, apakah terlihat teman-teman? Terlihat. Terlihat. Ini adalah contoh dari
teknologi yang mampu memadukan benda-benda digital di dunia maya dengan digital. Kita lihat ada meja, ada lampu, ada guru dan juga siswanya juga. Seolah-olah kita sedang belajar dalam dunia maya. Kemudian, manfaat dari AR ini yang pertama yakni teknologi komputer ini menciptakan lingkungan dunia yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan merasa seolah-olah berada di dalam. Dengan mengenakan headset, pengguna juga dapat merasakan sensasi nyata dalam dunia yang sepertinya berbeda dari realitas fisik. Adapun ada beberapa kekurangan dari AR ini. Yang pertama yakni sensitif dengan perubahan sudut. Misal kita salah klik sini aja, ini kan berubah sudutnya. Jadi harus hati-hati dan harus sangat pelan-pelan dalam pengerjaan AR. Kemudian pembuat juga terlalu banyak, masih belum familiar di kalangan beberapa masyarakat hidup. Kemudian kekurangan yang ketiga yakni membutuhkan banyak sekali memori pada perlintasan. Jadi ini memerlukan beberapa memori yang cukup dan juga perangkat yang memadai agar bisa menciptakan AR ini. Ini adalah produk yang kemudian untuk produk kegiatan akademik yang cepat hampir sama dengan AR, yakni salah satunya yakni VR. Nah, VR ini hampir sama dengan AR, tapi bedanya hanya berupa panorama saja yang diisi dengan materi kalau dalam pembelajaran. Ya. Nah, VR hampir sama dengan AR, yakni teknologi komputer yang menciptakan lingkungan yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan merasa seolah-olah berada di dalam. Misal kita pakai headset VR itu yang biasa kita lihat dipakai di itu, pengguna dapat merasakan sensasi nyata dalam dunia yang sepenuhnya dari realitas fisiknya. Adapun website yang saya gunakan dalam pembuatan VR ini adalah Milea Lab. Teman bisa klik di Google Chrome atau perangkat lainnya. Adapun manfaat dari VR ini yang pertama agar memperkaya pengalaman belajar peserta dalam pembelajaran. Siswa hanya belajar yang secara kita ketahui siswa hanya belajar melalui buku dan gambar statis. Dengan VR ini akan meningkatkan minat belajar mereka sekaligus bermain dalam pembelajaran juga. Teman atau peserta didik bisa menjelajah materi dalam dunia di dalam VR yang terlihat seperti dunia. Kemudian kekurangan dari VR ini sendiri adalah menyebabkan ketegangan mata. Misal kita memakai headset itu bisa jadi sakit kepala, mual, pusing, atau mabuk gerakan karena kita dibawa ke alam dunia yang seolah seperti ini adalah kegiatan yang tepat. Dan yang terakhir adalah video pembelajaran yang sangat dan sudah saya unggah dalam YouTube. Video pembelajaran ini merupakan proses belajar yang menggunakan media audiovisual. Dalam videonya akan dilanjutkan oleh dimohon untuk oleh Azza mempresentasikan hasil untuk akademik. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Sulis. Izinkan saya untuk men-share screen. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat. Sudah. Baik. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan hasil dari proyek akademik yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu video pembelajaran. Aplikasi yang saya gunakan yaitu CapCut. Kelebihannya yaitu cukup mudah dipahami. Yang kedua, memiliki banyak fitur edit video. Dan untuk kekurangannya sendiri, tidak semua ponsel bisa menggunakan CapCut. Dan yang kedua yaitu membutuhkan penyimpanan yang cukup besar.
Yang kedua yaitu AR. Aplikasi yang saya pakai yaitu studio.assemblerworld.com. Kelebihannya yaitu memungkinkan pembelajaran secara individual dan meningkatkan proses pembelajaran. Adapun kekurangannya yaitu hasil yang terlihat kurang begitu nyata. Yang ketiga yaitu VR. Aplikasi yang saya pakai yaitu Thesis ID. Manfaatnya sendiri yaitu siswa dapat mengalami hal-hal yang sulit dijelaskan dengan kata-kata ataupun gambar. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu pemahaman materi yang berbeda-beda. Beberapa orang mungkin dapat menangkap materi dengan cepat, hanya dengan membaca. Namun ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama sampai benar-benar paham. Selanjutnya yaitu Flipbook. Aplikasi yang saya pakai yaitu Canva, adapun manfaatnya yaitu dapat menyampaikan materi belajar dengan singkat dan jelas. Yang kedua, dapat digunakan kapan saja. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu hanya bisa digunakan per individu ataupun kelompok kecil. Dan yang terakhir yaitu Worksheet. Aplikasi atau web yang saya gunakan yaitu www.liveworksheet.com. Adapun manfaatnya meningkatkan motivasi dalam mengerjakan soal ujian. Kekurangannya yaitu perlunya pemberian pelatihan dan sosialisasi bagi guru agar dapat mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan keterampilan dan keefektifan pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Ulia Aziza atas presentasinya. Kemudian dilanjutkan oleh presentasi yang terakhir ya dari Yeti Oktaviani. Mohon dari Yeti untuk mempresentasikan. Terima kasih. Izin membaca layar terlebih dahulu ya. Baik. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah Mbak. Sudah Mbak Yeti. Sudah Mbak. Baik, di sini saya akan menyampaikan 5 produk yang sudah saya buat dalam kegiatan akademik ini. Yang pertama yaitu ada Live Worksheet. Di sini saya menggunakan akses ada di Google yaitu dengan http://liveworksheet.com. Nah, Live Worksheet ini merupakan link LKPD bagi siswa dapat dikerjakan secara online. Nah, kelebihan dan juga kekurangan dari Live Worksheet ini, yang pertama kelebihannya, proses pengembangan dari bahan ajar ini menjadi lebih efektif karena dapat dilaksanakan melalui semua peserta masing-masing. Terus yang kedua kelebihannya yaitu produk ini dinikmati oleh peserta karena hanya perlu online dan mengerjakannya. Terus yang ketiga, peserta didik lebih aktif dan tidak monoton pada pembelajaran guru. Dan yang terakhir, Live Worksheet ini dapat diakses di mana saja dan juga kapan saja. Nah, kekurangan dari Live Worksheet ini sebagai seorang pendidik itu perlu banyak pelatihan sehingga lebih memahami
apa aja yang ada di dalam worksheet. Penilaian di worksheet ini karena cocoknya ini pembelajaran LKPD yang pilihan ganda. Kalau misal esai ini itu akan sulit penilaiannya. Nah, yang terakhir, desainnya ini belum banyak dikembangkan. Yang kedua yaitu flipbook atau buku kita yang memuat gambar, video, dan juga tulisan bergerak. Nah, di sini flipbook menggunakan halaman Google Online Visual Paradigm.com. Nah, kelebihan dari flipbook ini yang pertama, penyajian materi pembelajarannya dapat beragam, yaitu tadi berupa visual, gambar, dan juga video. Dan yang kedua, flipbook ini lebih efisien karena perlu di satu kali nanti buku PDF itu akan seperti buku dibuka, sehingga tampilannya ini menjadi menarik. Selain itu, proses pembuatan dari flipbook ini pun mudah karena kita hanya perlu menyiapkan PDF, lalu mengunggah pada link flipbook, lalu sudah bisa oleh peserta didik di-download ataupun dilihat. Terus kekurangan dari flipbook ini tidak cocok untuk materi yang panjang karena nanti akan membuat peserta didik kesulitan memahami materinya. Yang kedua, ada flipbook ini hanya bisa dilihat untuk individu ataupun kelompok kecil, dan saat membuka flipbook ini harus terhubung oleh internet. Yang ketiga yaitu AR atau Augmented Reality yang saya buat melalui Google dengan link assembler.com. Nah, ini merupakan digital yang menggabungkan kondisi nyata ke dalam 3 dimensi. Kelebihannya yaitu pembelajaran dapat dilaksanakan secara individu ataupun kelompok. Nah, aplikasi ini itu juga masih terus berkembang dengan desain 3D yang menarik. Dan yang ketiga, lingkungan di dunia nyata menjadi visual, bisa menambahkan penjelasan di dalam AR ini. Kekurangannya, biaya AR relatif mahal dan AR ini membutuhkan dan juga memori yang kuat. Yang terakhir, kekurangan AR tidak dapat menambahkan background musik sendiri. Dan yang keempat, yaitu ada VR, virtual reality, yang buat melalui link HTSLI. Dan dari VR ini, dunia tak terbatas menjadi tak terbatas karena secara virtual, dan kita bisa menggunakan drone panorama yang indah, dan penampilannya itu kita tinggal tata raja AR-nya. Terus kekurangan AR ini membutuhkan sinyal yang kuat, tidak ada musik bawaan di dalam VR, sehingga kita perlu menambahkan background musik sendiri, dan juga biaya untuk VR tergolong mahal. Yang terakhir yaitu pembelajaran yang saya buat dengan lalu saya upload ke YouTube. Kelebihan menggunakan Canva ini tersedia dalam versi aplikasi maupun web. Nah, fiturnya pun sangat lengkap, toolnya juga sangat lengkap, di mana kita dapat menambah gambar, tulisan, dan juga elemen untuk mempercantik video, dan juga cara pemakaiannya pun mudah. Dan kekurangan dari edit video menggunakan Canva ini, kita harus online dan juga koneksi internetnya harus stabil. Nah, ada sebagian fitur ataupun tools yang tidak dapat diakses secara gratis.
Nah, sekian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Yeti atasnya. Dari keempat mahasiswa dari kelompok ini sudah ya. Dan alhamdulillah presentasi berjalan lancar. Kita tutup presentasi ini dengan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian atas presentasi kami hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekeliruan yang telah saya buat. Terima kasih atas segala perhatian. Salam sehat untuk teman-temannya. Salam dan wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.